Pada akhir 2009, tepat sebelum saya mulai bekerja atau bahkan mulai mengirimkan CV lamaran pekerjaan, saya ditawari sebuah kesempatan langka oleh rekan saya untuk mencoba sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Sebuah pengalaman untuk terlibat di sebuah lembaga kemanusiaan sebagai seorang pengajar, yaitu mengajarkan pelajaran seni, komputer, dan sedikit bahasa Inggris. Kala itu di waktu yang bersamaan, lahirlah Indonesia Mengajar, sebuah program edukasi yang digagas oleh Bapak Anies Baswedan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Indonesia dengan mengirimkan pengajar-pengajar muda untuk mengajar ke sekolah-sekolah di berbagai penjuru daerah, desa, bahkan sampai ke pedalaman. Sebuah program yang menurut saya amat inspiratif dan memberi dampak nyata dalam perkembangan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Mengingat mereka lah masa depan bagi bangsa ini. Saya angkat topi bagi program ini dan bagi para pengajar muda tersebut. Pengalaman yang akan saya bagikan ini mungkin tidak sebesar program Indonesia Mengajar tersebut, meski terdapat sedikit kemiripan di faktor pendidikan bagi anak-anaknya. Tetapi yang membedakannya adalah terletak pada lokasi geografisnya. Tempat di mana saya menghabiskan 1 tahun hidup saya dari 2009 hingga 2010 tersebut bukanlah di Indonesia, melainkan di sebuah negara tetangga, saudara jauh bangsa Indonesia. Inilah Tanah Khmer, Kamboja. Kamboja, sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional demokratik dengan ibu kota Phnom Penh, pusatnya kegiatan perekonomian, politik, dan sosial budaya di negara Kamboja. Disinilah awal petualangan saya dalam menikmati berbagai hal baru dan unik di sana. Sebelum tenggelam lebih jauh dalam petualangan saya di Tanah Khmer, saya tentu harus menekankan bahwa Kamboja pada tahun 2009 sampai 2010 tentu berbeda dengan Kamboja pada tahun ini, 2020, di mana perkembangannya pasti sudah jauh lebih pesat ketimbang saat itu. Sehingga apa yang akan saya bagikan mengenai sosial dan budaya negara Kamboja adalah berdasarkan pengalaman hidup saya pada tahun 2009 sampai 2010 saja. Secara sekilas, fisik orang Indonesia dan Khmer, atau panggilan bagi orang Kamboja, tidaklah banyak berbeda. Kami pun dengan mudah berbaur dengan masyarakat lokal, sampai di mana dalam suatu kesempatan, saya diharuskan berbahasa Khmer, yaitu bahasa lokal negara Kamboja. Maka barulah para penduduk setempat menyadari bahwa saya ini adalah seorang Borote, atau sebutan bagi orang asing, foreigner. Tentu saja karena aksen dan kemampuan berbahasa Khmer saya yang begitu terbatas. Meskipun begitu, semua penduduk lokal di sini amatlah ramah dan tentu saja sangat mudah memberi bantuan. Berbicara mengenai lalu lintas, maka saya bisa katakan kondisi lalu lintas Phnom Penh amatlah menantang. Saya pun seiring waktu berusaha beradaptasi, mulai dari mengendarai sendiri sepeda ontel milik seorang rekan, atau menyewa motodop, sebutan untuk ojek di sini, juga tuk-tuk, kendaraan menyerupai delman tapi ditarik oleh sebuah motor. Hingga naik bus antar kota di tiap kali saya harus mengajar di sebuah sekolah di desa. Semua pengalaman tersebut amat unik dan memberi kesan mendalam bagi saya pribadi. Bagaimana dengan makanan? Soal yang satu ini saya dibuat amat terkesan dengan kombinasi rasa dan variasi kuliner di Kamboja. Saking enak dan memorable-nya, saya dibuat bingung kenapa sampai sekarang tidak ada restoran Kamboja yang berhasil masuk ke pasar Indonesia. Seperti halnya restoran Thailand dengan pad thai-nya. Makanan Kamboja amatlah potensial dan seharusnya dapat diterima dengan baik oleh lidah orang Indonesia. Tapi ini hanya pendapat pribadi saya. Mulai dari bong ayam atau dessert, mie bansum yang memang meski dingin tapi sangat juicy dan enak, belum lagi beef lok lak yang 11-12 dengan gulai terenak di Indonesia. Masih banyak lagi makanan super enak di Kamboja.
Tetapi tentu saja jangan ke Kamboja kalau tidak mau mencoba kudapan khas negara ini yang eksotis dan cenderung ekstrim. Misalnya telur anak ayam yang lucunya masih ada bulu-bulunya, dan deretan daftar serangga goreng yang dijajakan di gerobak kecil, layaknya gorengan di Indonesia. Semuanya sudah menanti untuk dicicipi sepanjang jalan kota Phnom Penh. Meski awalnya dibuat merinding karena pengalaman ekstrim ini, tapi ternyata cemilan serangga goreng ini tidaklah seseram yang diperkirakan. Selain karena kandungan proteinnya yang dikenal tinggi, tapi rasanya juga masih bisa diterima oleh lidah seorang Indonesia. Faktor lain yang cukup krusial buat saya agar bisa beradaptasi adalah faktor bahasa. Saya pun belajar bahasa Khmer secara intensif di 6 minggu pertama saya di Kamboja. Setelah itu, tugas mengajar pun siap saya jalani. Saya mengajar di 2 lokasi. Pertama, di kota Phnom Penh, di sebuah sekolah lokal, dan juga di desa bernama Kampung Spe untuk beberapa sekolah. Jadwal kegiatan pun mulai terisi. Mental dan fisik harus segera beradaptasi karena sebuah petualangan tak terlupakan siap untuk saya masuki. Yang menarik, petualangan 1 tahun saya di Kamboja ternyata memberikan banyak pelajaran berharga bagi saya yang tidak pernah bisa saya lupakan. Cara bertahan hidup. Bagaimana saya dilatih untuk beradaptasi, budaya baru, bahasa baru, dan kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Keluar dari zona nyaman. Saat di Indonesia, mungkin saya terlalu nyaman dengan kehidupan rutinitas sehari-hari. Dan kesempatan hidup di bangsa lain mendorong saya untuk lebih berani dan tidak takut keluar dari zona nyaman saya, demi sebuah perkembangan diri. Menambah koneksi dan pertemanan. Bahasa menjadi sesuatu yang penting dan akan mempermudah saya dalam membangun koneksi selama di negeri orang, mulai dari berkenalan dengan orang lokal maupun sesama orang asing. Mengasihi sesama, bahkan yang berbeda latar belakang, merupakan sebuah kesempatan yang langka bisa mencoba melihat perspektif baru dalam kacamata manusia yang berbeda latar belakang, budaya, agama, suku, dan bahasa. Tetap saling menghormati dan saling menghargai. Sadar bahwa tanpa rahmat Tuhan, saya tidak akan bisa survive. Tak terhitung berapa kali saya dalam situasi berbahaya, entah karena lalu lintas yang sangat menantang, atau saat terhindar dari penyakit selama mengembara jauh dari rumah. Semua pengalaman ini merupakan pengalaman yang mengubahkan hidup saya, yang tidak pernah saya sesali. Bahkan, dalam suatu kesempatan, saya dapat mengajak sang istri berkunjung ke negara ini, tidak lama setelah kami menikah. Sebuah momen berharga dan penting dalam perjalanan keluarga saya, demi menemukan makna dan tujuan hidup.